Niken Friska. Niken Friska. Hadir. Nur Khalifah. Belum. Rahma Dwi Silvia. Belum. Rayhan Haji Muhammad. Belum. Rifka Laila Sabriani. Belum. Rifki Nur Rahmadan. Hadir. Oh ya. Santika. Siti Nur Hasanah. Belum. Saiful Anwar. Belum. Yuniar Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Zaki Arif Mubarak. Hadir. Untuk hari ini Bapak akan mengajar tentang kebugaran jasmani. Apakah ada yang tahu itu kebugaran jasmani? Udah baca tentang kebugaran jasmani? Ya, Bapak akan menjelaskan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah perpaduan aktivitas dan olahraga yang dilakukan di tempat olahraga, rumah, ataupun tempat lainnya. Sedangkan jasmani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh. Untuk kebugaran sendiri itu posisi tubuh atau badan tersebut melakukan aktivitas olahraga, dan jasmani sendiri itu berkaitan dengan tubuh diri kita sendiri, itu bisa melakukan sesuatu olahraga atau tidak, itu namanya kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapean yang berarti. Nah, kebugaran jasmani sendiri itu misalkan kita kebugaran jasmaninya itu baik, kita tidak harus mengalami kelelahan atau kecapean yang lebih, karena kebugaran jasmani itu sendiri bisa melakukan aktivitas fisik yang berat ataupun yang lebih dari kayak biasanya, seperti kita melakukan olahraga itu dengan aktivitas fisik yang tinggi. Itu misalkan kebugaran jasmani kita baik, itu tidak akan mengalami kelelahan atau kecapean. Nah, ini contohnya, seorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan memiliki kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif, karena memiliki cukup kebugaran jasmani sehingga mampu mendukung aktivitas inti dan juga aktivitas tambahan sehari-hari. Ya, itu yang tadi Bapak jelaskan. Nah, kita masuk ke unsur-unsur kebugaran jasmani.
unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 10, yaitu kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, ketepatan, koordinasi, serta daya otot atau daya ledak. Untuk contoh-contohnya sendiri yaitu untuk kecepatan, yaitu kecepatan sprint atau lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu sebagai contohnya. Dan untuk yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan itu sebagai contoh push up, sit up, dan back up. Yang ketiga, kelenturan, fleksibel atau fleksibel. Itu bisa masuk ke dalam senam atau yoga. Itu senam itu perlu badan luntur agar senam itu lebih maksimal. Yang keempat itu daya tahan endurance atau endurance, yaitu lari maraton, lari hingga 1800 meter atau bisa disebut lari 5K gitu. Untuk yang kelima, kelincahan, yaitu sebagai contoh itu lari zigzag. Yang keenam itu keseimbangan, bisa diambil contoh di senam, yaitu sikap terbang atau berdiri satu kaki. Yang ketujuh, reaksi atau reaction, yaitu sebagai contoh lempar tangkap bola. Misalkan kita melempar dengan tangan kanan, kemudian kita menangkap dengan tangan kiri. Untuk yang ke-8 itu ketepatan atau akurasi. Itu sendiri bisa diambil contoh seperti kita bermain sepak bola itu dengan materi shooting. Shooting itu harus akurasinya itu harus bagus agar bisa menciptakan gol. Atau contoh lainnya yaitu panahan dan olahraga bowling. Yang ke-9 yaitu koordinasi. Sebagai contoh itu koordinasi itu memantulkan bola ke dinding dan lalu ditangkap kembali. Yang terakhir itu daya otot atau daya ledak. Itu diambil sebagai contoh lari jarak pendek atau bulu tangkis. Atau bisa jadi kita melakukannya itu di pembelajaran bola voli. Itu kita mengambil contoh itu ketika smash atau ketika blok, seperti itu. Seperti halnya bulu tangkis. Oh ya, ada apa? Absen. Ya, nanti absen terakhir lagi ya. Nanti terakhir, nanti saya absen lagi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam materi kebugaran jasmani tersebut, yaitu kekuatan atau strength. Pengertian kekuatan sendiri adalah perihal kuat tentang tenaga yang dimiliki berdasarkan jasmaninya. Kekuatan berarti kondisi di mana pengguna otot memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Itu seperti kita melakukan push up, sit up, dan back up. Itu kita melakukannya dengan memaksimalkan tenaga agar kita lebih maksimal dalam melakukan olahraga push up, sit up, atau back up tersebut. Untuk kekuatan otot yang baik didapatkan dengan rutin melakukan latihan secara konsisten, yaitu sebagai contoh latihan angkat beban, latihan back up, latihan push up, latihan squat jump, latihan fisik. Kita lanjut.
kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kecepatan atau speed. Pengertian kecepatan sendiri adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu, yang berarti suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu singkat, seperti kita melakukan lari 100 meter dengan kecepatan yang maksimal agar waktu yang kita peroleh lebih singkat dari waktu yang sebelumnya. Kecepatan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, kecepatan gerak. Untuk kecepatan sprint yaitu berlari dalam jarak pendek dan dalam waktu singkat. Untuk yang kedua, kecepatan reaksi adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab secepat mungkin sesaat setelah mendapat suatu respon atau peristiwa dalam satuan waktu. Yang ketiga, kecepatan gerak adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang yaitu porsi latihannya cukup, waktu reaksinya itu cepat, konsentrasinya itu penuh itu dalam arti selalu fokus dalam melakukan program latihan tersebut. Elastis otot. Yang keempat itu elastis otot. Yang kelima itu keturunan. Nah, itu keturunan itu penting karena kita sudah mempunyai suatu dalam diri kita yang terpendam dan kita bisa melakukan itu dengan mudah karena sebagai wadah keturunan dari orang tua atau dari kakek nenek kita sendiri. Nah, ini untuk melakukan kecepatan dapat dilakukan dengan cara latihan lari cepat atau sprint jarak 50, 100, dan 200 atau naik turun tangga secara berkala. Nah, itu selanjutnya manfaat kebugaran jasmani, yaitu ada 7. Yang satu, membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar kita tetap sehat. Yang ketiga, untuk meningkatkan prestasi atlet, lebih tepatnya seperti dalam perlombaan kita mencapai waktu sesingkat-singkatnya. Atau untuk kebugaran jasmani itu sendiri, kita tidak harus kelelahan dalam melakukan mengikuti turnamen tersebut. Yang keempat, menjaga berat badan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sirkulasi dan kerja jantung. Itu lebih tepatnya itu kesehatan tubuh itu sendiri. Yang keenam, mempunyai rasa tanggung jawab dan memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Ketika kita tidak melakukan seperti kebugaran jasmani dalam sehari gitu, mungkin kita merasa tubuh kita itu berat atau lemas untuk melakukan aktivitas. Mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ketika kita mengalami stres, dengan kita melakukan atau meningkatkan kebugaran jasmani kita,
mungkin kita bisa mengurangi stres kita, seperti kita melakukannya dengan kesenangan hati atau dengan teman sendiri. Lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, yaitu yang pertama unsur. Masing-masing tingkatan umur memiliki tingkatan kebugaran jasmani yang beragam dan bisa ditingkatkan nyaris di semua usia. Daya tahan tersebut akan sering menurun dengan tambahnya usia. Tetapi penurunan ini bisa berkurang jika seorang olahraga sejak kecil. Mungkin lebih tepatnya untuk ketika sudah melakukan kebugaran jasmani dari sejak kecil, itu mungkin untuk umur yang lebih tua itu mungkin kelihatan lebih segar untuk masa tuanya. Yang kedua, jenis kelamin. Tingkat kebugaran pria dan wanita karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi selama pubertas. Perbedaan otot pria dan wanita terlihat jelas sangat berbeda. Perbedaan ini sangat mutlak atau antara wanita dan pria. Nah, itu jenis kelamin itu nggak harus pria yang kebugaran jasmaninya itu bagus, tetapi wanita juga mungkin kebugaran jasmaninya lebih bagus dari pria, itu juga bisa. Untuk yang keturunan atau genetik, faktor keturunan ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung, perut, postur tubuh, sel darah, obesitas, dan serat atas level kemampuan fisik seseorang dipengaruhi oleh gen yang ada di tubuh seseorang seperti speed, kelentukan atau keseimbangan, dan lain-lain. Nah, itu perlu misalkan orang tua kita itu dulunya pernah mengikuti turnamen dengan lari 100 meter, mungkin dari keturunannya tersebut, dari bapak yang mengikuti lari 100 meter tersebut, mungkin anaknya itu juga bisa melakukan lari 100 meter dengan waktu yang singkat. Makanan, asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Jenis makanan dan pengolahan makanan juga sangat berpengaruh pada kualitas. Misalkan kita makan sayur-sayuran atau buah-buahan, itu mungkin kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita. Yang kelima itu tidur dan istirahat. Tidur fungsinya untuk supaya tubuh beristirahat, karena setelah itu otot-otot kembali dibangun saat latihan. Istirahat yang cukup itu perlu ya, karena ketika kita kecapean atau habis melakukan aktivitas fisik yang melebihi dari sebelumnya, itu mungkin perlu untuk kita istirahatkan, karena posisi tubuh itu bisa sakit atau mungkin kelelahan. Lanjut ya. Yang keenam itu merokok. Kebiasaan merokok tentu sangat menurunkan kebugaran jasmani seseorang, karena kemampuan karbon dioksida mengikat hemoglobin jauh lebih besar dibandingkan dengan oksigen. Nah, itu mungkin yang merokok itu bisa saja menurunkan kebugaran jasmani, karena pernapasan itu menjadi sesak, oksigen untuk menghirupnya itu lebih berkurang, seperti itu. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik dan sosial ekonomi. Lingkungan yang baik akan berpengaruh seseorang baik fisik atau mental. Yang kedelapan, faktor latihan dan olahraga.
Latihan fisik. Latihan fisik adalah suatu kegiatan yang menurut cara dan aturan tertentu yang punya sasaran buat meningkatkan efisien tubuh dan sebagai hasil akhir yaitu meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, itu sebagai contohnya ketika kita melakukan latihan fisik itu tentunya akan meningkatkan kebugaran jasmani kita yang tadinya kita mungkin mudah kecapean, mungkin setelah meningkatkan kebugaran jasmani kita uh, jauh lebih baik dan tidak gampang capek atau kelelahan. Ya, mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman. Saya akan melihatkan video sebentar. Nah, ini latihan terbaik di rumah tanpa alat. Mohon maaf ini yang cewek-cewek. Nah, ini push up untuk melatih otot tangan. Nah, ini untuk melatih otot dada, melatih tricep, melatih bahu. Jika tangan dibuka seperti itu, buka ke samping.
Misi untuk videonya apakah jelas sampai sini? Mungkin di sini mungkin saya sudahkan untuk videonya. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Halo, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kebugaran jasmani? Nggak ada. Oh ya, ini yang belum absen siapa tadi? Alvin. Absen berapa yang belum melakukan absen? Asis. Asis, Pak. Absen berapa? 4. 2. Asis ya, Iya, sama Asis absen 2 4. Alvin. Nisa, Pak. Nisa absen berapa? 15. 15. Pak. Khairul Nisa. Yes. Ya, Nisa. iya, Terus Pak. siapa lagi yang belum? Lauren Sorano. Devi, Pak. Lorenzo Rano. Ya. Rifki, Terus Pak. absen berapa Rifki? Rifki absen berapa? 9, Pak. Rifki Nur Ramadan. Rifki Nur Ramadan 29. Iya. Sudah. Rifki Nur Ramadan sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ini siapa lagi yang belum absen? Mungkin udah semua ya. Untuk kesimpulan materi penjas untuk kebugaran jasmani, kesimpulannya yaitu kita itu tidak perlu olahraga tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi di rumah kita juga perlu melakukan olahraga di rumah sebagai contoh yang tadi sudah saya tampilkan di video. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang kebugaran jasmani. Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas ya untuk teman-teman. Nanti dikumpulkan dari apa itu? Kemarin kita ketemu hari
Rabu kalau nggak salah. Dikumpulkan hari Rabu atau hari Selasa ya. Apanya pasti dikumpulkan, Pak? Bentar tugasnya. Untuk pengumpulannya itu hari Selasa, tugasnya yaitu eh, buat video untuk yang kekuatan itu ada push up, sit up, dan back up. Kalian itu buat 3 itu ya untuk buat video tersebut. Pak, kurang Dikumpulkannya. jelas, Pak. Benar. Buatlah video push up, sit up, dan back up. Itu dijadikan satu nggak apa-apa videonya. Nanti dikumpulkannya hari Selasa untuk jam Berapa kali, Pak? 1 kali saja. Mungkin push up-nya itu 5 kali, sit up 5 kali, dan back up itu 5 kali. Sit Seperti up itu. sih, Pak. Sit up 5 kali semua aja nggak apa-apa. Tulis aja Pak di tim Pak. Oh ya udah, nanti saya tulis wis. Kalau nggak Tulis saya MST. share di grup WA nggak apa-apa. Biar lebih Iya, Pak, gampang. iya. Ya Ya, udah. beres, Pak. Dikumpulkannya hari Selasa ya, jangan lupa ya. Ya udah, saya akhiri. Ya sebelum akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.